Selamat datang di dunia tak kasat mata. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan ada pula orang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Malam ini, kita akan mendengar kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan sesuatu yang dikirim dari dunia yang tidak terlihat. Kesalahan yang tidak selesai. Namaku Raka. Semuanya dimulai dari sesuatu yang menurutku kecil, kesalahan yang sering dianggap sepele oleh banyak orang. Aku dekat dengan wanita lain. Awalnya hanya obrolan biasa, lalu semakin sering, sampai akhirnya, aku mulai merasa nyaman di tempat yang seharusnya tidak aku datangi. Aku tahu itu salah, tapi aku juga tahu, aku tidak benar-benar menghentikannya sejak awal. Ketika aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya dan kembali ke rumah, ke Dina, istriku, aku berpikir semuanya akan selesai begitu saja. Aku pikir ini hanya soal waktu. Waktu akan memperbaiki semuanya. Waktu akan membuat semuanya kembali normal. Tapi aku salah, karena ada hal yang tidak bisa diperbaiki oleh waktu. Dan ada orang yang tidak pernah benar-benar melepaskan. Kepulangan yang terasa berbeda. Hari pertama aku benar-benar kembali ke rumah terasa aneh. Dina tidak marah. Tidak bertanya, tidak menangis, dia hanya diam, dan justru itu yang membuatku tidak tenang. Karena Dina bukan orang yang seperti itu. Malam itu, kami tidur seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku terbangun sekitar pukul 2 pagi. Bukan karena suara keras, tapi karena sunyi yang terlalu dalam. Aku menoleh, tempat tidur kosong di sebelahku. Dina tidak ada. Aku bangun, berjalan pelan keluar kamar, dan aku melihatnya. Dia duduk di kursi ruang tamu, menghadap ke arah pintu, tidak bergerak. Dina, dia tidak menjawab. Aku mendekat, dan saat aku hampir menyentuh bahunya, dia bicara, tanpa menoleh, dengan suara pelan. Dia sudah di sini, sudut yang selalu sama. Sejak malam itu, ada satu hal yang selalu berulang. Dina selalu menatap satu sudut di rumah. Selalu sudut yang sama, di ruang tamu, di dekat lemari tua. Setiap kali aku melihat ke sana, aku tidak melihat apa-apa, tapi entah kenapa, aku selalu merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di sana. Diam, mengamati. Suatu sore, aku mencoba berdiri di posisi Dina, menghadap ke sudut itu. Aku menatap cukup lama, dan untuk sesaat, aku merasa sudut itu menatap balik. Suara yang tidak pernah pergi. Gangguan mulai terasa semakin jelas. Awalnya hanya suara kecil, seperti kayu berderit, atau angin masuk dari celah jendela. Tapi lama-lama, suara itu berubah, menjadi langkah kaki, pelan, teratur, mengitari rumah. Duk, duk, duk. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin tetangga. Mungkin suara dari luar, tapi suatu malam, suara itu berhenti, tepat di depan kamar kami. Dan aku tahu, itu bukan dari luar. Pesan yang tidak seharusnya datang. Beberapa hari kemudian, aku mulai menerima pesan. Dari nomor yang tidak dikenal. Sekarang kamu tahu rasanya, aku tidak perlu menebak, aku tahu itu dari siapa. Wanita itu, tapi ini bukan sekadar pesan marah. Bukan sekadar sakit hati, karena tepat setelah pesan itu datang, lampu di rumah padam, dan dari ruang tamu, aku mendengar suara. Tertawa, pelan, seperti seseorang menikmati sesuatu. Bayangan yang tidak mengikuti. Suatu malam, aku melihat sesuatu yang membuatku tidak bisa lagi mengabaikan semuanya. Dina berdiri di dapur, diam. Lampu hanya menyala sedikit. Cukup untuk melihat bayangannya di lantai. Aku berdiri di pintu, memperhatikannya, dan kemudian, aku menyadari sesuatu. Bayangan itu tidak mengikuti gerakannya. Saat Dina diam, bayangan itu bergerak, perlahan, menggeser, mendekat ke arahku. Aku mundur, napas terasa berat, dan saat aku berkedip, semuanya kembali normal, seolah tidak pernah terjadi. Cermin yang tidak jujur. Sejak saat itu, aku mulai menghindari cermin. Karena setiap kali Dina berdiri di depannya, selalu ada sesuatu yang tidak sama. Kadang bayangannya tersenyum lebih dulu. Kadang matanya tidak berkedip.
Kadang, dia terlihat seperti orang lain. Suatu malam, aku berdiri di belakangnya. Melihat ke cermin, aku melihat aku melihat Dina. Dan untuk sesaat, aku melihat wanita lain, berdiri di antara kami. Suara kedua dalam tubuh yang sama. Perubahan Dina semakin parah. Dia mulai berbicara sendiri. Awalnya pelan, seperti berbisik, lalu semakin jelas. Dan suatu malam, aku mendengar dua suara. Dari satu tubuh, ini rumahku, keluar. Dua suara, berbeda, bertabrakan. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar takut. Lanjut. Sentuhan yang tidak terlihat. Malam itu, aku tidak benar-benar tidur. Aku hanya memejamkan mata, berharap semuanya berhenti. Tapi sekitar pukul 3 pagi, aku merasakan sesuatu. Ada yang menyentuh bahuku, pelan, dingin, seperti jari yang tidak memiliki kehidupan. Aku langsung membuka mata. Kamar gelap, sunyi. Aku menoleh ke arah Dina. Dia tidur, tapi saat aku hendak menutup mata lagi, aku melihat sesuatu di sudut kamar. Siluet, tidak jelas, tapi berdiri, menghadap ke arah kami. Dan aku tahu, itu bukan bayangan biasa. Mimpi yang terasa nyata. Sejak malam itu, aku mulai bermimpi. Aku berada di rumah yang sama, tapi berbeda, lebih gelap, lebih sempit, seperti rumah ini, tapi bukan. Aku berjalan menyusuri lorong, dan di ujungnya, ada pintu, sedikit terbuka. Dari dalamnya, terdengar suara, masuk. Aku ingin berhenti, tapi kakiku terus berjalan. Dan saat pintu itu terbuka sepenuhnya, aku melihat sesuatu. Seseorang berdiri di dalam, dan wajahnya adalah Dina, tapi matanya bukan miliknya. Kedatangan yang ditolak. Keesokan harinya, aku akhirnya memanggil seseorang. Seorang ustaz. Saat dia datang, dia berhenti di depan pintu. Seolah ada sesuatu yang menahannya masuk. Dia menatap rumahku cukup lama, lalu berkata pelan, "Sudah lama ini ada di sini." Aku terdiam. Ini bukan sekadar gangguan, lanjutnya. Ini sudah menjadi bagian dari rumah ini. Aku akhirnya jujur tentang wanita itu, tentang semuanya. Ustaz itu hanya mengangguk. Dia tidak mengirim sesuatu untuk membunuh. Dia mengirim untuk mengambil. Aku merasakan dingin menjalar di tubuhku. Mengambil apa? Dia menatapku, istrimu. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tidak selesai. Dina semakin berubah. Kadang dia tidak mengenaliku. Kadang dia hanya menatap kosong. Dan suatu malam, dia berkata sesuatu yang membuatku gemetar. Aku capek di sini, aku mau keluar. Aku tidak tahu, itu Dina, atau sesuatu yang lain. Malam itu, hujan turun deras. Dina duduk di ruang tamu. Tiba-tiba, dia tertawa, pelan, lalu semakin keras. Tawa itu menggema di seluruh rumah. Dan aku tahu, itu bukan tawa manusia. Aku berdiri di pintu, tidak berani mendekat. Dan saat aku melihat lebih jelas, aku melihatnya, seorang wanita berdiri di belakang Dina. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan dia tersenyum. Malam itu terasa tidak pernah berakhir. Lampu mati satu persatu. Pintu terbuka, dan suara langkah ada di mana-mana. Aku berdiri di tengah rumah, tidak tahu harus kemana. Dan kemudian, semua suara berhenti, hening total. Dalam gelap, aku melihat Dina berdiri, tapi ada dua bayangan di belakangnya. Salah satunya mengikuti, yang satu lagi tidak. Tiba-tiba Dina menjerit, tubuhnya kejang, seperti ditarik sesuatu yang tidak terlihat. Aku mencoba menahannya, tapi terasa seperti ada yang menariknya dari arah berlawanan. Dina jatuh, diam. Aku memanggil namanya, mengguncangnya, menangis. Tapi dia tidak menjawab. Matanya terbuka, tapi kosong. Dan aku tahu, aku sudah kehilangan dia. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Rumah ini terlalu sunyi. Tidak ada suara, tidak ada tawa, hanya kenangan. Suatu malam, aku mendengar suara, Raka, suara itu, suara Dina. Aku masuk ke kamar,
Dan aku melihatnya. Dina berdiri di sana, seperti biasa, tersenyum. Awalnya aku percaya bahwa dia kembali, tapi dia tidak berkedip, tidak bernapas, dan matanya tidak hidup. Aku melihat ke cermin, aku melihat aku, dan dia, tapi di cermin, itu bukan Dina, itu wanita itu. Aku tahu ini salah, aku tahu ini bukan dia, tapi aku tidak ingin sendiri lagi. Berpaling, aku berhenti melawan, aku menerima. Dia tinggal, menggantikan, hidup bersama yang bukan manusia. Sekarang, aku hidup bersamanya. Dia tersenyum setiap malam, dan aku mulai tersenyum kembali. Walaupun aku tahu, aku tidak lagi hidup dengan manusia.